Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Masyaallah ikhwan wa akhwat fillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji dari kitab nikah yang ditulis oleh dari pembahasan Ad-Durrul Al-Bahiyah fil Masail Al-Fiqhiyah yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala. Dan kita sekarang masuk pada pembahasan atau dari materi yang keempat dari pembahasan buku ini. Sudah diterangkan sebelumnya tentang masalah masih tentang masalah melamar ya, pada perempuan yang tua atau yang telah berumur, yang janda, dan juga telah diterangkan melamar kepada perempuan yang masih gadis. Itu ada rincian-rincian yang sudah diterangkan ya. Nah, berikutnya pada pembahasan kali ini kita terangkan atau pada pertemuan yang sebelumnya itu ada dulu ya, kita masuk aja pada di pembahasan yang baru ini. Baik. Tentang masalah hal yang diharamkan saat melamar. Ya. Hal-hal yang diharamkan saat melamar. Nah, kata penulis rahimahullah taala, wa tuhramul khitbatu fil iddati wa 'alal khitbah. Dan diharamkan ya, melamar atau lamaran diharamkan pada masa iddah dan di atas khitbah. Lamaran di atas lamaran. Ya. Jadi di sini diterangkan pada kita dua masalah ya. Dari hal yang diharamkan saat melamar. Ya. Telah diterangkan ya sudah dalam pembahasannya bahwasanya melamar ini dari hal yang disunahkan, bukan dari hal yang wajib. Ya. Berdasarkan dari perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini. Nah, dan Nabi tidak pernah menerangkan tentang perintah untuk melamar ya. Dalam artinya kalau misalnya tidak terjadi lamaran langsung dinikahkan begitu, maka tidak ada masalah. Ya. Nikahnya adalah hal yang syah atau sahih. Nah, sudah berlalu ya dari pembahasan sebelumnya kaidah-kaidah seputar melamar itu. Ya. Ini diperhatikannya dari kaidah-kaidah seputar melamar. Ya. Telah diterangkan ya, lamaran itu hendaknya dirahasiakan sebelumnya. Dan lamaran ini dia merupakan awal dari fase-fase pernikahan. Ya, dari fase-fase pernikahan. Dan asalnya melamar itu adalah dari pihak laki-laki. Namun boleh bagi perempuan itu melamar laki-laki. Dan juga dibolehkan bagi wali atau ayah dari perempuan itu
menawarkan anaknya. Nah, ini yang sudah kita baca dari pembahasan dari hadis Umar bin Khattab. Ketika beliau menawarkan Hafsah bintu Umar, putri beliau, radhiyallahu taala anha. Nah, dan juga bagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha itu melamar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hal-hal yang dibolehkan dalam masalah ini. Nah, kemudian di pembahasan kali ini akan diterangkan tentang masalah lamaran di masa iddah. Ya. Lamaran di masa iddah. Tadi diterangkan oleh beliau waktu huramul khitbatu fil iddah. Dan diharamkan lamaran itu di masa iddah. Baik. Sejelas tu, jelas sekali. Nah, diharamkan lamaran di masa iddah. Maksudnya lamaran yang bagaimana? Ya. Yang diharamkan di sini di masa iddah, yaitu lamaran yang sifatnya terang-terangan, gitu ya. Ini maksud dari larangan di situ. Dan dari hal yang disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Maksudnya kalau dia melamar dalam bentuk terang-terangan, itu dari hal yang diharamkan di masa iddah. Nah, baik. Menurut kesepakatan para ulama dalam masalah ini. Ya, karena kalau dia misalnya terang-terangan di situ, maka ini kan tidak ada kemungkinan lain kecuali dia harus apa? Ingin menikah, begitu kan? Kepada yang dilamar itu. Ya. Oleh karena itu, selama dia masih di masa iddah, ini kan masih dia khawatirkan. Ya. Oleh karena itu diharamkan perkara itu. Kalau dia bentuknya apa? Terang-terangan. Khawatir itu dari sebab ya tergesa-gesa dalam masalah lamaran. Nah, dan mungkin juga pada sebagian keadaan dia dusta. Setelah selesainya masa iddah dia mungkin dustakan. Nah, paham ya? Jadi dari hal yang diterangkan dalam agama kita ya. Dan juga mungkin ada perempuan yang masih di masa iddah itu masih ada keperluan dari keperluan suaminya yang pertama misalnya. Ya. Mungkin anggaplah dia meninggal suami pertamanya. Itu kan kadang ada hal-hal yang masih diurus. Ya. Dari peninggalan dan yang semisalnya begitu ya. Oleh karena itu diberikan masa iddah. Nah, dan ada perkara-perkara yang lain yang dibahas dalam masalah ini. Nah, tapi kalau dia bentuknya sindiran ya, yang tidak terlalu jelas, maka ini dirinci ya di kalangan para ulama. Kalau bentuknya apa? Sindiran ya. Kalau dia bentuknya melamar dengan terang-terangan, itu kan jelas. Misalkan dia katakan, saya ingin menikahimu ya, itu kan jelas. Dia terang-terangan. Di masa iddah itu tidak boleh. Baik. Tapi kalau dia bentuknya apa? Sindiran, maka itu ada rincian-rincian ya. Dikembalikan kepada jenis iddah dari perempuan yang akan atau perempuan yang menjalani masa iddah itu. Ini penting diketahui ya. Ini penting diketahui. Ya, karena perempuan yang menjalani masa iddah itu ada beberapa keadaan. Ada beberapa keadaan. Situ kita rinci ya. Nah, ada dua keadaan secara global ya. Kalau dia bentuknya lamaran yang sifatnya apa? Sindiran. Ya. Kadang dibolehkan, kadang juga tidak boleh.
kapan dibolehkan, kapan tidak boleh. Nah, ini harus ditahu di situ. Ya. Dikembalikan kepada jenis perempuan yang menjalani masa iddah tadi itu. Baik. Keadaan yang pertama, ya, diterangkan di situ ya. Jika perempuan itu dia masih menjalani masa iddah, tapi dalam pembahasan talak roja'i, nanti kita akan bahas masalah talak ya. Talak roja'i itu adalah talak yang masih bisa kembali, talak 1 atau talak 2. Maka di sini tidak boleh bentuknya sindiran, ya. Walaupun apa? Sindiran. Ya. Karena kalau talak yang masih bisa kembali, ya, ya, itu dia dianggap perempuan itu masih istri dari suaminya yang pertama kan. Nah, tidak boleh dilamar. Dia masih istri orang. Ya. Nah, ini diterangkan dalam ayat surah Al-Baqarah ya. Ayat 228. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islahan. Dan suami-suami mereka, ya, kata Allah, lebih berhak, ya, untuk mengembalikan mereka pada perkara itu jika mereka melihat adanya kebaikan. Ya. Masih disebut sebagai apa? Suami. Ya. Masih disebut sebagai suaminya. Ini padahal sudah jatuh talak ini. Sudah jatuh apa? Talak. Talak 1 atau talak 2. Ya. Baik. Karena mungkin ya seorang melamar di situ. Sindiran saja tidak boleh, apalagi bentuknya apa? Terang-terangan. Kemudian keadaan yang kedua dari perempuan yang menjalani masa iddah yang ingin dilamar dalam bentuk sindiran. Ya, kalau tadi kan sindiran tidak boleh. Itu pada masalah apa? Talak 1 atau talak 2. Sindiran saja tidak boleh, apalagi terang-terangan. Nah. Jadi kalau masih satu talak, itu masih dianggap istrinya. 2 kali talak masih dianggap istrinya. Tidak boleh dia keluar rumah, berpisah rumah begitu ya, karena masih dianggap ya suami istri. Nah, ini yang kadang terjadi di sebagian masyarakat. Ya, kadang mereka salah memahami dari perkara itu. Ya. Kemudian yang kedua, jika dia bentuknya iddah, atau saya tadi itu pada dia, kalau dia masa iddah tadi talak 1, talak 2, itu nanti kita akan bicara di masalah talak ya. Itu masa iddahnya 3 kali haid. Ya. Ada 2 pendapat ya. Ada yang mengatakan 3 kali haid atau 3 kali suci. Itu ada rincian, nanti kita akan terangkan nanti di kitab talak. Ya, yang jelas itu. Nah, ya, itu 3 kali haid itu masih waktu untuk bisa kembali. Paham ya? Kata sini tidak boleh dia melamar dalam bentuk sindiran, apalagi terang-terangan. Baik. Adapun kalau yang kedua di sini keadaan jika dia perempuan yang wafat suaminya atau perempuan yang ditalak 3 atau perempuan yang ditalak karena sebab adanya fasakh. Ya. Kita akan terangkan ya. Sini ada 3 keadaan ini, 3 model. Yang pertama tadi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Ya, nanti kan dia jalani masa iddah. Itu nanti kita akan terangkan di kitab talak. Iddahnya dia nanti 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Itu kalau yang ditinggal mati suaminya. Kalau yang ditalak 3, ya, itu iddahnya 1 kali haid. Ya.
cukup 1 kali haid sudah selesai masa iddah. Ya. Apakah mungkin 1 bulan? Ya tergantung dari haidnya kan. Nah, kalau dia tidak haid berarti ditunggu sampai dia mungkin dia hamil. Berarti ditunggu sampai dia melahirkan. Ya, sampai dia melahirkan. Iddahnya sampai melahirkan. Nah, kalau tidak hamil, ditandai dengan 1 kali haid, maka di situ sudah selesai masa iddah untuk perempuan yang ditalak 3. Atau jenis yang ketiga, ya, yang ditalak karena sebab fasakh. Ya. Apa itu fasakh? Ya. Fasakh nikah itu dia bentuknya semacam pemisahan dari hakim. Ya, kalau misalnya ada hakim yang memisahkan karena sebab ya, misalnya si perempuan ini dia minta talak. Ya. Suaminya dia iyakan, ya, karena mungkin ada aib dan seterusnya begitu, sehingga mereka berpisah. Maka ini, ya, langsung dipisahkan oleh hakim dan dia tidak ada di situ apa? Iddah lagi. Tidak ada lagi apa? Iddahnya. Jelas ya? Langsung terpisah seperti itu. Nah, itu boleh ya? Atau kalau misalnya si orang tua tadi, orang tuanya perempuan ini dia lihat anaknya tidak bahagia sama suaminya misalnya, ya, terjadi banyak hal yang jelek, maka boleh si orang tua tadi itu dia minta kepada suaminya, suami dari putrinya tadi itu untuk mentalaknya, dan nanti dia ganti dengan uang atau apa yang bisa diganti dari kesepakatan mereka. Dipahami ya? Maka ini dibolehkan seperti itu. Dibolehkan seperti itu. Ya. Jadi kalau keadaan seperti ini, nah, yang ditinggal mati suaminya, atau yang telah ditalak 3, ya, atau yang difasakh tadi itu, nah, itu dibolehkan dia sindiran menurut pendapat mayoritas ulama. Dia melamar dengan bentuk sindiran menurut pendapat mayoritas ulama. Ya. Walaupun sebagian ulama mengharamkannya perkara itu, tapi yang kuatnya insyaallah taala di sini adalah hal yang dibolehkan kalau dia bentuknya apa? Sindiran. Nah, dalilnya di situ kita bawakan ya, kisah Fatimah bintu Qais atau ayat dalam Al-Qur'an Karim surah Al-Baqarah ya, wala junaha 'alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa, ya, aw aknantum fi anfusikum. Kata Allah, dan tidak ada dosa bagi kalian pada apa yang kalian takrib, sindir dengannya dari lamaran kepada wanita, ya, atau apa yang kalian sembunyikan dalam hati-hati kalian. Ini di masa iddah ini, ya. Tapi syaratnya tadi apa? Perempuan yang ditinggal mati suaminya, yang masih menjalani iddahnya 4 bulan 10 hari boleh. Dalam kurun waktu itu dilamar dalam bentuk apa? Sindiran. Ya. Ataupun dari perempuan yang talak 3, telah sudah pisah. Tapi tinggal ditunggu 1 kali haid. Pada masa itu boleh dilamar dalam bentuk apa? Sindiran. Ya. Tapi tidak boleh terang-terangan ya. Karena ini masih masa apa? Iddah. Demikian pula tadi perempuan yang difasakh nikahnya oleh pengadilan misalnya atau hakim karena sebab perempuan yang meminta bisa, ya. Kalau suaminya dia iyakan, apakah dia iyakan cuma-cuma atau mungkin nanti diganti dengan pembayaran, maka ini sudah selesai. Boleh dia melamar dengan bentuk apa? Sindiran. Ini 3 keadaan ya. Ya, 3 keadaan. Walaupun di keadaan yang ketiga tadi itu atau jenis perempuan yang ketiga tadi itu, walaupun dia misalnya ingin lamar juga terang-terangan juga boleh ya dalam masalah itu. Karena para ulama mengatakan itu tidak ada masalah. Dia tidak ada
iddahnya, tapi itu keadaan jenis talak yang langsung terpisah begitu ya. Baik. Nah, dari yang tadi sudah kita bacakan ya, pembolehan secara ta'arif ini, ayat yang sudah kita bacakan dari di surah Al-Baqarah. Ya, ayat di surah Al-Baqarah. Baik. Nah, ya, kalau dia bentuknya sindiran itu kan dia tidak terang-terangan ya. Dia berkata, misalnya dia hanya katakan saya ingin menikah, gitu kan? Tapi dia tidak tunjuk misalnya sama si perempuan yang masih masa iddah itu. Ya. Dipahami ya? Atau dia katakan misalnya ya. Semoga Allah mudahkan aku dengan perempuan yang solehah. Ya, kan begitu. Tapi dia tidak langsung tentukan ya kepada dia yang dituju. Tapi boleh. Nah, dia berkata kepadanya seperti itu. Boleh ya? Ya, saya ingin menikah. Dia berkata kepada perempuan itu. Apakah dia pakai, tapi jelas ini pakai perantara ya. Ya, tidak boleh dia langsung. Karena itu kan masih bukan mahram. Ya. Apakah lewat mahramnya atau ya yang semisalnya tadi itu. Ya. Atau dia berkata tadi, kalau misalnya semoga Allah mudahkan aku untuk menikah dengan perempuan yang solehah. Ya. Maka itu boleh. Tapi ini kan dia tidak pastikan. Dia tidak pastikan. Ya. Itu dari kata-kata ya, yang bentuknya sindiran. Nah, yang diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam masalah ini. Baik. Dia tidak pastikan itu dari hal yang dibolehkan. Dalilnya apa? Tadi sudah kita baca ayatnya ya, surah Al-Baqarah tadi. Kemudian juga ada hadis yang lain dari kisah Fatimah bintu Qais. Ini juga sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Nah, tatkala Fatimah bintu Qais itu suaminya mentalak 3, ya. Maka dia, di situ diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana suaminya tidak memberikan kepadanya tempat tinggal dan juga nafkah. Maka di situ kata Fatimah, qala li Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza halalti fa'adhini fa'adantuhu. Nabi SAW berkata kepadaku, jika kamu telah halal, maka beritahukan. Ya. Lalu aku beritahukan kepadanya. Ini kan bahasa apa? Sindiran. Ya. Jika kamu telah halal, artinya sudah lewat masa apa? Iddah. Ini ketika Fatimah bintu Qais ini ditalak 3 oleh suaminya ketika itu. Ya. Maka tatkala sudah lepas masa iddahnya, sudah diceritakan hadisnya ya, datanglah melamar 3 orang langsung, yaitu Muawiyah, Abu Jaham, dan Usama bin Zaid. Kemudian Nabi SAW di kisahnya itu beliau arahkan kepada Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau terangkan, kalau Muawiyah begini, ya, Abu Jaham itu begini, diterangkan. Dan itu bukan ghibah ya, itu wajar. Dalam masalah ini, dalam masalah meminta fatwa, itu dari hal yang dibolehkan. Ya. Agar seorang yang diberi fatwa itu dia mengetahui dari keadaan orang yang akan dia nikahi. Dan seperti ini yang harusnya ditempuh ya oleh para wanita. Ya. Jangan misalnya datang orang melamar langsung diterima saja. Ya. Dikembalikan kepada
siapa yang tahu keadaan orang itu. Perhatikan sini ya, Fatimah bintu Qais ketika datang 3 orang, beliau tidak pilih dari 3 orang itu. Tapi beliau apa? Kembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang berilmu di situ, diserahkan kepada dia. Nah, jangan ikuti kemauanmu. Ya. Walaupun asalnya Fatimah ketika itu dia tolak Usamah bin Zaid. Karena Usamah bin Zaid ini kan bekas apa? Bekas budak. Iya, bekas budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Nabi, ya, nikahilah Usamah bin Zaid. Ternyata di situ Allah berikan kebaikan untuk mereka berdua. Dipahami ya? Nah, jadi seperti itu ya, dari adab dan etika dalam masalah apa? Menerima lamaran. Iya. Baik. Yang dilakukan oleh para sahabat ya ketika itu. Baik. Jadi dari 2 kemungkinan tadi ya, ada 2 keadaan tentang masalah apa? Lamaran yang sifatnya sindiran. Iya. Ada yang diharamkan, yaitu pada perempuan yang masih talak 1, 2, dan ada yang dibolehkan, itu ketika perempuan yang ditalak 3 atau perempuan yang meninggal suaminya, atau yang dipisah karena apa? Fasakh. Ya, perempuan yang meminta pisah, begitu ya. Ya, ketika pengadilan sudah memberikan jatuh talak, maka itu boleh untuk dilamar. Ya, terang-terangan. Kalau yang fasakh tadi bisa terang-terangan, bisa juga sindiran. Tapi kalau yang bentuknya ditinggal mati suaminya atau ditalak 3 dalam masa iddah, maka ini dia hanya boleh apa? Sindiran, tapi tidak boleh apa? Terang-terangan. Jelas ya? Baik. Ini dari pembahasan yang harus dirinci ya, sini. Mungkin pada pembahasan sebelumnya saya agak kurang situ ya merincinya. Oleh karena itu kita tekankan perkara ini kembali. Baik. Kemudian yang ketiga di sini dari hal yang perlu diketahui dari perkataan Imam Asy-Syafi'i di sini, kita harus tahu juga kesimpulan hukum lamaran pada masa iddah ini. Ya. Ini mirip dengan tadi. Kesimpulan lamaran pada masa apa? Iddah. Ya. Situ kita bagi 3 ya. Kita bagi 3. Yang pertama, diharamkan melamar wanita saat masa iddah secara mutlak. Secara apa? Mutlak. Apakah bentuknya terang-terangan ataupun bentuknya apa? Sindiran. Yang tadi kalau yang paham tadi, sekarang bisa jawab. Dengar soalnya. Diharamkan melamar wanita di masa iddah, baik terang-terangan ataupun apa? Sindiran. Ini pada perempuan yang bagaimana ini? Hah? Ya, perempuan yang masih jatuh talak 1 atau talak 2. Itu tidak boleh dilamar terang-terangan ataupun apa? Sindiran. Karena dia masih apa? Istri orang. Masih istri dari suaminya tadi itu. Nah, kemudian keadaan yang kedua, ini kita simpulkan ya, supaya paham. Ya, boleh melamar ya perempuan di masa iddah secara mutlak, terang-terangan ataupun sindiran, boleh semuanya. Ya. Ini pada masalah apa ini? Pada perempuan yang bagaimana tadi? Hah? Ya, pada perempuan yang difasakh nikahnya, dipisahkan oleh hakim. Ya. Maka ini boleh langsung terang-terangan. Ketika dipisah, tidak ada di situ masa apa? Iddahnya. Jelas ini ya. Nah, atau suaminya misalnya, walaupun dia tidak minta, dia langsung talak misalnya. Ya, talak 3. Itu juga boleh ya. Nah, tapi yang keadaannya yang paling banyak itu tadi. Kebanyakannya itu dari perempuan yang meminta pisah begitu ya. Maka ini dibolehkan langsung terang-terangan ataupun sindiran. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, boleh melamar perempuan di masa iddah hanya bentuk sindiran, tapi tidak boleh apa? Terang-terangan. Nah, ini pada perempuan yang bagaimana tadi?
boleh melamar perempuan secara sindiran di masa iddah, tapi tidak boleh terang-terangan. Ayo. Apa ini? Ya, pada perempuan yang meninggal suaminya, ya. Atau apa tadi? Perempuan yang sudah jatuh talak 3. Ini kita balik soalnya ya, supaya paham. Tadi itu kita ambil dari cara yang lain. Nah, sekarang kita balik supaya lebih paham. Sekarang kita soal yang ketiga. Boleh melamar perempuan di masa iddah hanya bentuknya sindiran, tapi tidak boleh apa? Terang-terangan. Ini apa tadi? Pada 2 jenis perempuan, yaitu perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Berapa dari masa iddahnya? 4 bulan 10 hari, ada di surah Al-Baqarah ya. Arba'ata ashhurin wa ashra. Nah, 4 bulan 10 hari. Atau yang ditalak 3. Ini berapa dari masa iddahnya? 1 kali haid. Ya, mungkin 1 bulan, mungkin 20 hari. Yang jelas 1 kali haid. Ya, sudah haid. Ya, maka sudah bisa sebelumnya bisa dilamar walaupun sindiran dalam masa iddah. Kalau selesai masa iddah kan tidak ada masalah. Ini yang kita bahas ini ketika bentuknya masih di masa iddah. Baik, jelas ini ya. Nah, ini rincian-rincian ya yang perlu kita perbaiki dalam masalah ini. Jadi itu dari makna perkataan penulis wa tuhramul khitbatu fil iddah. Ya. Dan diharamkan melamar di masa iddah. Kemudian pembahasan yang keempat tentang masalah larangan melamar di atas lamaran orang lain. Itu pada perkataan penulis wa alal khitbah. Ya, artinya wa tuhramu al khitbatu alal khitbah. Gitu ya. Diharamkan juga melamar di atas lamaran. Ya. Ini sudah diterangkan ya. Tapi kita rinci kembali tentang masalah ini. Nah, maksudnya bagaimana dari diharamkan melamar ya di atas lamaran orang lain? Ya. Ini diterangkan oleh para ulama haramnya perkara itu. Ya. Nah, jika dia telah mengetahui, ya, sudah ada yang masuk orang pertama kepada dia begitu ya melamar, maka orang kedua ini diharamkan di situ dia masuk, ya, melamar, karena dia sudah mengetahui, ya. Nah, itu dari keadaan yang harusnya dirinci ya. Ya. Dan orang yang pertama tadi itu belum mengizinkan atau belum meninggalkan dari lamaran tadi itu. Ya. Jadi belum ada keputusan. Dia belum tinggalkan, ya, dia belum lepas begitu ya. Atau dia belum izinkan kepada orang lain. Maka ini masih hak orang yang pertama. Maka tidak boleh dia orang yang kedua ini masuk, datang melamar juga. Itu keadaan-keadaan ya. Nah, dalilnya apa? Ya, di sini kita bawakan beberapa hadis. Di antaranya adalah ada hadis dari Abu Hurairah, riwayat Al-Bukhari Muslim. Lafaznya dalam lafaz Al-Bukhari ya. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhthubur rajulu ala khitbati akhi hatta yankiha aw yatruk." Kata Nabi, seorang lelaki tidak boleh melamar di atas lamaran saudaranya. Dan sampai saudaranya itu menikah, ya maksudnya menikah dengan yang lain begitu ya. Artinya kan sudah tinggalkan, atau dia tinggalkan dari lamaran yang pertama itu. Baik. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari riwayat Al-Bukhari Muslim juga dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhtubur rajulu ala khitbati akhi hatta yatrukal khatibu qablahu aw ya'dzana lahul khatib." Ya, tidak boleh seorang lelaki melamar di atas lamaran saudaranya sampai
saudaranya tadi itu yang sebelumnya dia tinggalkan. Artinya sudah selesai, saya tidak ada lagi urusan. Ya, terserah siapa lagi yang masuk. Ya. Atau dia izinkan orang lain masuk. Ini kan dia tidak lagi ada keperluan di situ. Ya. Dia tinggalkan atau dia izinkan orang lain. Dipahami ya? Jadi itu dibolehkan masuk orang yang kedua ketika sudah ada izin atau dia tinggalkan. Ya. Dan ini juga dari hal yang disepakati oleh para ulama. Tidak boleh seorang melamar di atas lamaran orang lain dengan keadaan tadi itu, sepanjang belum ada izin atau dia belum tinggalkan. Ya, yang disepakati oleh para ulama dari Ibnu Al-Arabi, Ibnu Qudamah, An-Nawawi, Ibnu Taimiyah, As-San'ani dan selainnya. Terus sekarang ada yang bertanya, ya, kalau tadi kejadiannya Fatimah bintu Qais itu bukan 2 orang yang datang, berapa orang? 3 orang. Ya, bagaimana ini? Apakah ini bertentangan dengan hadis tadi itu? Hah? Apa jawabannya? Ya, karena keadaan Fatimah bintu Qais tadi itu datang sekalian 3 orang, begitu ya. Nah, itu lain lagi masalahnya. Yang kita bahas hari ini, kalau sudah ada diketahui orang pertama sudah masuk, ya, dia tahu begitu ya, maka tidak boleh orang kedua masuk lagi. Nah, baik. Jadi dibedakan dari keadaannya ya. Karena kalau masuk lagi orang kedua ini merusak, ya, dari lamaran yang pertama kadang. Ya. Apalagi kalau ditahu misalnya orang kedua ini lebih bagus, ya, lebih apa? Lebih bagus misalnya, mungkin dari sisi agamanya, ya, atau dari sisi yang lain, mungkin dia lebih bagus. Ini kadang berbahaya bagi orang yang apa? Yang pertama. Ya. Oleh karena itu kalau sudah tahu seperti itu jangan dia masuk kembali. Dipahami ya? Ini kadang bisa menimbulkan apa? Permusuhan, ya, di antara kaum muslimin. Nah, baik, jelas ini ya. Dan sekarang kalau misalnya yang lamar itu perempuan orang kafir, ya, apakah boleh orang kedua ini yang dia muslim dia masuk? Hah? Ini masalahnya orang kafir ini yang pertama. Ya. Mungkin dia tidak sholat, kan begitu. Nah, sholat kan kafir hukumnya. Ya. Apakah boleh orang yang kedua dan dia muslim masuk? Hah? Boleh ya. Apa dalilnya? Nah, tadi diterangkan di situ. Nabi kan larang di atas lamaran saudaranya, gitu ya. Lamaran apa? Saudaranya. Orang kafir saudara kita tuh bukan? Hah? Ya, orang yang tinggalkan salat itu bukan saudara kita. Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakat fa ikhwanukum fid din. Ya. Kata Allah, jika mereka bertobat, ya, kemudian mereka tegakkan salat, membayar zakat, maka mereka saudara kalian. Ya. Artinya kalau mereka tidak bertobat, tidak salat, berarti mereka apa? Bukan saudara kita. Jadi kalau ditahu seperti itu ada yang masuk dan dia bukan muslim, maka ya boleh orang kedua dia masuk. Dipahami ya? Boleh untuk orang yang kedua apa? Dia masuk. Nah, baik. Dipahami nih? Ini dari rincian ya tentang masalah itu. Ya. Mungkin kalau bahasa lainnya di sini diselamatkan. Ya. Daripada dia jatuh kepada orang kafir, ya, dicarikan jalan yang lain supaya dia bisa mendapat suami orang yang muslim. Dipahami ya? Nah, baik. Ya, di sini oleh karena itu para ulama merinci di sini ya. Ya. Dari beberapa keadaan dalam melamar di atas lamaran. Itu kita melakukan situ 2 rincian atau 2 keadaan. Nah, bukan yang apa keempat situ ya. Ya, keadaan yang pertama tadi ya. Kalau misalnya orang yang kedua ini, ya, dia sudah tahu ada orang pertama yang melamar.
dan dia dari seorang muslim. Nah, maka pada keadaan ini boleh tidak dia masuk? Tidak boleh. Dipaham ya? Tadi sudah diterangkan apa alasannya dari hadis, dari kesepakatan para ulama, dan juga dari hal yang bisa membahayakan saudaranya atau menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin. Ya. Maka tidak halal dia masuk. Diharamkan perkara itu. Ya. Baik. Ini dari hal yang disepakati oleh para ulama ya tentang masalah ini, haramnya. Ya. Terus sekarang ada masalah. Contoh ya, kasus. Kalau misalnya sudah ditahu ada yang melamar yang pertama, ya. Orang yang kedua dia nekat masuk, ya. Dan ternyata perempuan ini pilih orang yang kedua, ya. Misalnya, dan mereka menikah di situ. Apakah nikahnya syah? Ya. Dibedakan di sini ya. Masalah haramnya haram tadi. Tapi kalau masalah nikahnya itu apa? Syah. Karena ini tidak berkaitan dengan masalah rukun nikah atau syarat-syarat nikah, gitu ya. Tapi dia berdosa di situ. Ya, dia apa? Berdosa. Dosa besar. Tapi dari sisi nikahnya syah. Ini kalau misalnya ada kasus seperti itu ya. Ada kasus seperti itu. Baik. Jadi bukan berarti dia masuk kemudian dia menikah tidak syah, tidak ya. Nikahnya tetap apa? Syah dalam masalah ini. Baik. Ini keadaan yang pertama tadi ya. Dia tahu ya. Keadaan yang kedua, mungkin orang yang kedua ini, pelamar yang kedua, nah, dia tidak tahu di situ ya. Bahwasanya sudah ada yang datang yang pertama, kemudian dia masuk ya. Maka ini kan tidak ada masalah karena dia tidak sengaja ya. Dia tidak sengaja. Dipahami ya? Nah, apalagi kalau misalnya perempuan itu ya lebih condong kepada orang yang kedua, ya, maka ini tidak ada masalah. Karena kan tadi dia apa? Dia tidak tahu. Ya, ternyata sudah ada yang masuk. Ya, maka ini tidak ada masalah. Diterangkan oleh para ulama. Ini dari hal yang sepakati ya. Nah, ini tidak tahu maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah dalam masalah ini. Ya, di situ diterangkannya oleh para ulama, al-mar'atul lati la yu'lamu ahiya maktubatun amla, ya, ujiba khatibuha amrud. Ya. Perempuan yang dia tidak mengetahui, atau mungkin perempuan ini dia tidak tahu juga, sama tadi ya, laki-laki juga tidak tahu, perempuan juga tidak tahu. Misalnya kan ayahnya yang menikahkan, anggaplah, ya, dengan orang yang pertama. Perempuan mungkin tidak tahu. Ya, belum diberitahu misalnya sama ayahnya. Tapi orang yang kedua telah masuk misalnya, dan perempuan ini tahu, maka itu tidak ada masalah dia terima apa? Orang yang kedua. Dipahami ya? Baik, jadi ini rincian-rincian yang harusnya diperhatikan dalam masalah ini. Baik. Baik, segera itu dulu ya. Ini salah cukup. Iya, insyaallah berikutnya tentang masalah an-nadhar. Ini agak panjang pembahasannya, ada syarat-syaratnya dan butuh waktu untuk menjelaskannya. Jadi di sini diterangkan pada kita dua perkara yang diharamkan. Ya, diharamkan melamar di masa iddah dan dengan rincian-rincian tadi itu, dan diharamkan yang kedua pada dia melamar di atas lamaran orang lain, saudaranya, dengan rincian-rincian yang sudah diterangkan tadi. Ingat ya, di sini masing-masing ada rincian-rinciannya. Tidak secara mutlak. Ada rincian-rincian yang sudah diterangkan tadi itu yang perlu diperhatikan. Nah, dalam perincian yang sudah diterangkan tadi itu. Ya. Tentang masalah melamar perempuan yang diharamkan, ya, ada yang lain lagi ya. Ya, dan itu kita akan bahas nanti insyaallah di perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi. Karena sama antara perempuan yang diharamkan untuk dinikahi juga diharamkan dia untuk apa? Dilamar. Dan itu banyak golongan-golongan yang kita akan bahas nanti insyaallah. Ada dari sisi nasab, ada dari sisi susuan, ya. Ada juga dari sisi dia gabungkan antara dua orang. Itu ada rincian-rincian dan
akan datang penjelasan dari Imam Asy-Syaukani tentang masalah itu. Baik. Jadi saya kira dulu ya dari akhir majlis kita pada sore hari ini. Ya, kalau ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan. Ya, hukum kawin lari. Ya, karena orang tua tidak setuju. Itu tidak boleh seperti itu ya. Itu jalan pintas namanya. Ya. Kalau orang tua tidak setuju itu ada jalan keluarnya. Dia pergi kepada pemerintah. Dan nanti pemerintah yang panggil orang tuanya. Ya. Apakah dari KUA atau pihak yang mengurus masalah itu. Ditanya kenapa dia tidak setuju kan begitu. Ada alasan-alasan. Ya. Jangan langsung bawa lari hanya orang. Ya, itu tidak boleh ya. Itu bukan mahram. Ya. Ini masalah salat nanti sebentar. Yang masalah pembahasan dulu yang dibahas. Hah? Masa iddah laki-laki? Kalau saya dalam masalahnya tidak ada ya. Kalau laki-laki yang kita bahas tadi kan perempuan. Ya, yang kita bahas apa? Perempuan. Nah. Tapi kayaknya ada pembahasan di situ dibahas oleh para ulama ya. Hanya saya lupa bentuknya bagaimana tentang iddah laki-laki. Ada kayaknya rincian nanti kita mungkin akan dapat nantinya insyaallah mungkin sebentar atau lewat. Dan secara umum perempuan tadi yang kita bahas. Ini lagi yang bertanya pada masa iddah untuk perempuan yang meninggal suaminya, ya. Apakah dia harus tetap di rumah selama 4 bulan 10 hari atau boleh dia keluar jika ada keperluan? Nah, jika ada keperluan yang mendesak, ya tidak ada masalah dia keluar ya. Ingat syaratnya mendesak dalam masalah ini. Dan nanti akan ada rinciannya mungkin di kitab Talaq atau mungkin di iddah nanti ya. Di masalah talak. Nah. Ini tadi ada yang bertanya tentang masalah melamar dari lamaran apa itu yang tidak sholat. Nah. Sudah bertanya, apakah melamar di atas lamaran orang yang tidak sholat? Ya. Dengan menghukuminya kafir, ya, tidak termasuk menghukumi secara personal. Bukankah yang dihukumi adalah perbuatannya saja, bukan personalnya? Nah, itu yang menghukumi seperti itu bukan saya ya, tapi yang menghukuminya adalah para ulama. Jadi saya tadi nukil dari pendapat para ulama dalam masalah ini. Nah,
Ya kalau dia punya pendapat yang lain mungkin tidak ada masalah. Ya. Tapi para ulama memberikan begitu ya, arahan-arahan dalam masalah itu. Jadi dari hal yang dijalani saja. Nah, tentang masalah hukum apa tadi? Orang laki-laki yang tidak salat dia melamar perempuan yang muslimah. Ya. Nah, dan itu yang lebih selamatnya ya. Karena haram hukumnya menikah antara orang kafir dengan apa? Perempuan muslimah. Itu diharamkan. Ya. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Ya. Nah, tentang masalah orang-orang yang kafir diterangkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Wala tankihuhunna hatta yu'min, kata Allah. Dan jangan kalian menikahkan mereka sampai mereka apa? Beriman. Ini dari kasusnya kalau misalnya ada orang yang tidak apa? Beriman, cirinya tadi mungkin dia tidak salat, itu diharamkan bagi wali perempuan untuk menikahkan anaknya kepada apa? Laki-laki yang ditandai di situ ada ciri-ciri apa? Ya, orang yang tidak beriman. Di antaranya tadi yang tidak salat. Dan itu dari haknya. Dari hak wali laki-laki, hak dari wali perempuan atau perempuan tadi itu. Boleh dia apa? Tolak. Ya. Dalam masalah nikah kan tidak ada paksaan. Boleh tidak mau, tidak boleh dipaksa. Tidak boleh apa? Dipaksa. Nah, baik. Masalah menghukumi orang tadi itu memang ada pembahasannya di kalangan para ulama. Menghukumi kafir ada syarat-syarat dan harus hilang darinya penghalang-penghalang. Tapi tadi kan dia lihat korina-korina, hal-hal yang bisa. Mungkin dia ketika dia terima ini berbahaya, itu haknya. Ya, dipertimbangkan di situ ya. Dipahami ya dalam masalah ini. Ya. Masalah-masalah tadi nanti kita jawab ya di tempat lain. Kasih masalah ini. Disampaikan lewat apa? Tidak boleh seperti itu ya. Itu bukan keperluan darurat. Kalau ingin dia datang melamar, jangan diberitahu langsung kepada perempuan itu. Ya, secara langsung. Apakah lewat pesan singkat atau telepon? Ada cara lain kan? Disampaikan kepada mahramnya kan, misalnya kan? Ya, itu yang lebih selamat. Ya. Yang lebih apa? Selamat. Ya. Maksudnya bagaimana? Berapa lama waktunya? Oh, tidak ada masalah waktu situ ya, tidak ditentukan. Tapi yang paling bagusnya dia dipersegera. Nah, kalau di KUA kan itu 10 hari. Kalau salah ya. Pengurusan. Nggak tahu sekarang berapa? Ada perubahan nggak? 2 pekan lagi. Baik. Itu dilihat saja begitu ya. Nah, ikut saja peraturannya. Ya. Hanya kadang ada sebagian peraturan itu yang kadang kita harus hati-hati juga. Seperti misalnya kalau di KUA itu sebelum menikah itu dihadirkan 2 orang calon suami apa? Istrinya disuruh duduk di situ. Ya. Jalan keluarnya harusnya dari perempuan tadi itu ada yang temani dari mahramnya agar mereka tidak apa bercampur baur di situ dari hal yang diharamkan. Itu bukan darurat situ ya. Nah, jadi lihat saja begitu ya. Ada mahram yang menemaninya agar mereka tidak apa berdua-duaan dalam keadaan ya
mereka belum punya hubungan. Ya. Nah. Dan juga sekarang itu kadang ada sebagian memang, saya ingatkan di sini ya, ini terjadi. Sebagian keadaan, dan ini melanda para wanita ya. Ya, didengarkan bagi para wanita. Saya tahu ini apakah dari programnya orang kafir? Ya, yang masuk di peraturan. Ya. Ada suntikan. Ya. Sebelum menikah. Itu dihindari ya. Suntikan menunda kehamilan. Ada sekarang program seperti itu ya. Ya. Ini kadang tahunan dia tertunda. Dan ini sudah ada korbannya. Ya. Sudah ada apa? Yang menjadi korban. Jadi kalau misalnya ada keterangan begitu, minta aja surat keterangan dari puskesmas. Ya. Dosa dia suntik. Ya. Dosa dia apa? Suntik. Itu bukan syarat. Apalagi rukun nikah bukan ya. Nah. Ya. Jadi itu dihindari ya masalah itu. Diingatkan ada memang yang begitu modelnya. Dan ini terjadi di seluruh daerah ya. Ada suntikan begitu. Kadang alasannya macam-macam. Ya. Itu tidak usah dipenuhi. Diminta aja surat keterangan. Ya. Dan itu insya Allah kalau tidak ada masalah. Nah. Orang kafir itu kan apa? Mereka itu tidak senang melihat apa? Banyaknya kaum muslimin. Ya. Jadi kadang mereka buat peraturan-peraturan. Ya. Nggak boleh melahirkan di rumah. Ya. Dulu orang-orang tua kita di rumah semuanya, gitu kan? Nah, banyak alasannya. Ya. Dan seterusnya. Kalau sudah berapa kali sesar harus tutup kandungan. Ya. Itu kalau memang tidak berbahaya, maka tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau berbahaya memang harus tutup ya. Kalau ada berbahayanya. Tapi kalau tidak ada bahayanya jangan ditutup. Itu namanya apa? Dia batasi. Ya, yang Nabi SAW situ perintah umatnya untuk apa? Berbanyak-banyak. Ya, dalam masalah kelahiran. Karena Nabi SAW berbangga pada hari kiamat nanti dengan banyaknya umatnya. Nah, dan itulah dari program-program yang harus diantisipasi ya dalam masalah ini. Baik. Kita taati pemerintah pada perkara yang ma'ruf. Ya. Namun pada perkara maksiat, ya, tidak boleh kita di situ mentaati mereka. Pada perkara-perkara yang jelas di situ ada apa? Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, jadi segera itu dulu ya sebelum mukanya sudah besar waktu. Kita akhiri saja dengan doa subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.